Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami tim NKF lagi bersama Bapak Suhardi. Bapak Suhardi ini akan menceritakan tentang pengalamannya mempelajari ilmu kebal. Ya kalau orang bilang dulu sih ilmu kebal ya. Dasar utamanya mau belajar ilmu kebal itu apa? Dasarnya ya karena merantau ke daerah orang, di sana mungkin lah sebutnya sering diajakin berantem ya sama orang ya. Akhirnya ya mengadu lah sama orang tua. Oh, hidup di perantauan berapa hari sudah banyak yang ngetes, banyak diajakin berantem atau segala macam gitu kan. Yang ngadu lah sama orang tua. Oke dah, kita stop dulu ceritanya. Untuk cerita lengkapnya kita serahkan ke Bapak Suhardi untuk menceritakan kronologi lengkapnya dari dia berguru sampai dia bisa mengamalkan ilmu itu sampai ke titik jenuhnya. Ya langsung aja saya menceritakan pada titik pokok bercerita ini ya. Mungkin kisaran tahun 94 saya merantau ke suatu daerah ya, mungkin nyebrang lah dari Jawa keluar daerah, nyebrang lautan lah, bilang merantau. Pada suatu itu orang tua saya kebetulan memiliki rumah di daerah tersebut. Ya, orang tua menyarankan daripada rumah itu kosong, lebih baik ditunggu oleh saya. Maka untuk persingkat waktu saya berangkatlah ke suatu daerah tersebut, bilang merantau lah dari Jawa keluar daerah Jawa. Ya, suatu saat saya berapa minggu hari demi hari dilaluin. Pada suatu saat itu kebetulan saya disuruh minta tolong lah, bahasa sana sih bilang paman ya. Paman minta tolong untuk membawakan kayu hasil tebangan ya, kayu karet lah hasil tebangan untuk diolah sebagai kayu bakar. Kebetulan paman saya punya kendaraan dan saya juga kebetulan juga bisa mengendarai itu mobil. Tiba-tiba di jalan saya di-stop sama seseorang lah, di-stop terus digebrak-gebrak, ditarik bajunya, diajakin berkelahi lah. Pada saat itu saya hanya mengalah, tapi terbesit mungkin hati normal manusia, terbesit hati kesal, dendam lah. Saat itu putus cerita, hari itu selesai lah. Kemudian saya menyambung beberapa hari kemudian, saya ingin, karena hidup di perantauan, ingin menambah teman atau sahabat. Diajaklah oleh seorang sahabat saya ke suatu pangkalan terminal mobil. Saya menawarkan diri untuk membawa itu mobil, nupir. Baru megang setir, tiba-tiba bahasa itunya dibilang apa ya, penguasa terminal atau preman lah, preman sana yang berkuasa. Tiba-tiba mobil digebrak, saya ditarik, dijambak baju saya dibilang so jago. Saya bingung karena saya juga di situ tidak ada tujuan apa-apa. Ya saya diem aja. Kebetulan juga tidak terlalu panjang lebar karena kebetulan sahabat saya juga kenal dengan si preman itu, dipisahkanlah saat itu. Tapi ya namanya manusia, kembali lagi ada terbesit di hati itu kesal dan dendam. Kemudian singkat cerita, pada suatu waktu orang tua saya dari Pulau Jawa datanglah ke tempat perantauan saya. Saya sebagai anak mengeluh, mengadu kepada
kepada orang tua saya menyampaikan, kok di perantauan kosong ya. Kok baru berapa minggu sudah ada yang nantangin berantem, ngajakin gelut, mau dipukulin segala malam. Saya mencurahkan isi hati saya kepada orang tua. Kemungkinan orang tua saya pikir saya, kan namanya orang tua zaman dahulu pasti punya karena saya kebetulan beranggapan diri saya juga waktu berangkat ke perantauan itu betul-betul apa ya, bahasa dulu sih nggak punya pegangan ya, kosong melompong. Sampai ibu saya juga, lu laki-laki harusnya punya pegangan lah, karena kan mau berangkat ke luar daerah. Tapi sebelumnya di situ udah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Itu sedikit singkat cerita, saya juga sama keluarga ya, istri saya, karena saya bercerita tidak mau melikatin istri dan anak saya karena ini memang pribadi saya gitu. Istri nggak tahu lah hal-hal begitu. Saya kemudian diajaklah orang tua saya, papa saya lah kasarnya, pulang ke daerah Jawa. Ayo, kalau mau ikut sama papa. Ikutlah saya. Kemudian setelah nyebrang, singkat cerita diajaklah saya, belum sampai ke rumah saya, singgahlah ke suatu tempat, diajaklah. Mungkin dalam hati saya bilang, itu mau ke rumah, batin saya ngomong, mau ke rumah gurunya bapak saya. Ajaklah saya sama bapak saya berbarengan dengan orang tua saya ke rumah gurunya orang tua saya. Singkat cerita, saya diperkenalkanlah sama, saya bilang ya gurunya papa saya kembali ya. Saya bercerita pengalaman selama merantau di daerah orang, sudah diajakin berkelahi, sudah diajakin gelut, mau dipukulin, dibilang ini so jagoan lah segala macam, karena memang saya ya tidak punya sesuatu lah. Nah, kemudian si gurunya itu berbicara kepada saya, anak mau apa? Katanya. Ya sekalian aja saya bilang, kebal, nggak basa-basi, saya bilang sekalian aja saya bikin punya powerful, kebal, nggak umpan dibacok orang pada takut lihat saya. Bentar, sebelum saya ngomong aja dia udah keder. Ya singkat cerita kembali, sajaklah saya oleh guru ke dalam ruangan khusus ya. Ruangan khusus itu pun mungkin kalau digambarkan sedikit, ya kalau dibilang sekarang sedikit-dikit ya berbau-bau seram lah, mistik, karena di sini juga ada inilah, ada itulah, gitu kan. Ada gambar figur-figur yang dihormatin di situ ya, kalau disebutkan ada figur bapak, ada figur bunda, ada figur nyai dan segala macam di ruangan tersebut. Nah, singkat cerita, saya disuruh sila. Kemudian guru tersebut membawa suatu gelas. Di gelas itu mungkin seingat saya, di dalam itu ada kertas putih bertuliskan, walaupun itu bertuliskan lapal-lapal tertentu lah ya, lapal-lapal tertentu. Ya kalau itu mungkin ada lapal Quran lah atau apa gitu, pokoknya tulisan gitulah ya. Dimasukinlah lapal tersebut, dilinting, dimasukinlah ke dalam airnya. Di dalam itu air warna putih, air bening lah ya. Dimasukin tas tersebut, dibacakan kalimat yang saya tidak mengerti. Kemudian setelah selesai dibacain, saya disuruh minum air tersebut. Saya minum karena di hati saya ya, karena ada tujuan di batin saya, pengen kebal, pengen jago, pengen orang pada tunduk, pada takut, ya saya minum air tersebut. Singkat cerita, setelah saya minum, saya diajak kembali keluar. Kebetulan di luar sudah ada orang tua saya, papa saya
dan sahabatnya satu lagi. Kami berangkat bertiga, duduk di situ. Dia bercerita banyak tentang 3 orang tua saya, masih mudanya, bla 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 gitu kan. Ya, saya hanya mendengar. Kemudian tiba-tiba si guru itu masuk ke dalam ruangannya sambil membawa golok tajam. Tiba-tiba leher saya dicepret, gak tahu, langsung saya lagi duduk. Dia kalau ngomong-ngomong kan mungkin dipikir saya akan jadi takut. Dia masuk ke ruangan, dia bawa golok, langsung lah dihantem badan saya sama golok. Sampai terperangah saya, sampai bingung karena papa saya ngeliat sendiri, sama sahabat papa saya itu ngeliat saya dijebret. Apa bahasanya ya, dipukul sama, bukan dipukul ya, dibacok lah. Bacok itu ya memang saya ini ya tidak mempan dalam tubuh saya pada saat itu. Dan saya selesailah itu semua, sampai saya, gurunya tersebut sampai berbicara kepada saya dan orang tua saya dan sahabatnya, mau lagi nggak gitu kan. Ya cukup. Terus saya sudah percaya, kalau nggak percaya ngapain saya kesini gitu. Ya cerita-cerita, dikasihlah itu suatu benda di depan orang tua saya juga, di depan sahabatnya ada suatu seperti ya kalau orang-orang bilang sih wapak ya mungkin, atau di dalamnya ada isim atau wapak lah. Dikasihlah wapak yang namanya diberi, dan dia berbicara ini sebagai pegangan saya untuk merantau. Ya saya simpenlah ini sebagai perantara untuk kebal, ilmu kebal itu. Asalnya saya sudah selesai semua, dikasih isim, dan dia juga memberikan pantangan bahwa isim ini tidak boleh dibawa ke toilet, terutama pada saat kita mau buang air kecil, terutama apalagi buang hadas besar, itu tidak boleh sama sekali. Intinya tidak boleh dibawa ke toilet. Untuk pengamalan ilmu kebal itu ada ritual-ritual tertentu nggak? Kalau ritual tidak, karena kita diberi langsung. Kita tidak perlu belajar, beli, dikasih langsung. Jadi tidak perlu melafalkan mantra-mantra tertentu, karena menurut gurunya itu pun sudah ada dibentuk isim tersebut. Ya, jimat atau isim atau wapak lah, sama lah mungkin seperti itu ya. Saya kurang paham kalau itu sementing saya dikasih sebentuk bujur putih kecil, dirajut, sudah saya beri, ya saya simpan. Dan pantang-pantangannya itu tidak boleh ke kamar mandi, paling utama itu tidak boleh jimatnya, wapaknya tersebut dibawa ke dalam toilet kamar mandi. Singkat cerita, saya kembali lagi ke perantauan. Memang sih saya akuin setelah itu orang-orang juga, terutama tadi yang mengganti jalan ya, para pengurus desa sana lah atau apa gitu kan, langsung sungkan sama saya. Artinya dia kelihatan berubah dengan sendirinya, tidak seperti dulu, gayanya juga tidak seperti jagoan, tidak seperti apa. Kalau melihat saya ya baik, jadi berubah, sudah baik dengan sendirinya. Preman yang di terminal pun berubah dengan sendirinya, itu saya akuin sendiri. Cuma yang saya akuin ada suatu cerita juga yang bikin saya mungkin sama istri dan anak saya di waktu satu kejadian menangis. Saya mengendarai mobil itu memang mobil sedikit sudah ketinggalan, ya STNK tidak ada, saya tidak bawa SIM. Ada polisi yang ini, saya melanggar aturan, saya di stop. Cuma memang ada sedikit keributan di sana karena
kunci kontak mobil tersebut ditarik, sehingga secara refleks saya mukul itu polisi, tangannya saya teprak agar tidak nyabut kunci kontak tersebut. Nah, singkat cerita polisi itu marah, ditodongin lah pistol itu ke kepala saya. Itu saksi hidupnya masih ada istri saya, karena anak saya juga masih kecil, umur 2 tahun, mungkin tidak bisa bercerita. Ditodongin ke pistol. Saya bilang, ya ada rasa sombong juga di hati ini. Ya kalau begini-begini mah karena saya punya ilmu kebal. Dia pikir, saya jawab dengan sendirinya, Bapak jangan kaget kalau peluru ini malah berbalik ke Bapak. Saya berkata gitu ke polisi. Dengan kata-kata ya mungkin saya didorong rasa apa di hati itu, sok jago, sok jawara, sampai saya tantangin berantem, sampai saya ditantangin untuk nembak saya, berduel. Itu sampai istri saya nangis-nangis. Ya pengalaman-pengalaman seperti itu yang menempa saya berpikir lagi. Dari saya dulunya yang tidak mengerti apa-apa, kok tiba-tiba saya rasa di badan saya berubah dengan sendirinya menjadi so jago. Merasa diri saya kebal, siapapun tidak dianggap, sering menantangin orang berantem, mobil disodok pun orang dipegat kembali untuk diajakin berantem dan segala macam di situ. Ya merasa diri ini kuasa so jago lah ya, terutama so jago, ngerasa diri itu berubah so jago, tidak ada takutnya, tidak ada gentarnya dengan siapapun. Itu yang saya bertolak belakang sama batin saya akhir-akhir kemudian hari gitu. Jadi kok saya jadi begini, kok saya jadi begini, kok polisi aja saya gini, kok saya jadi giniin. Saya berpikir kembali, baik dan tidaknya antara saya memegang wapak tersebut sama pribadi saya, karena pribadi saya sendiri ini setelah saya pelajari bertolak belakang dengan apa yang saya ingin. Semuanya saya anggap ya remeh kembali dan segala macam. Akhirnya itikat saya, karena bertolak belakang di hati saya meninggalkan hal tersebut. Sengaja saya isim itu, wapak itu, saya bawa ke kamar mandi. Melanggarlah dari yang pertama diarahkan bahwa tidak boleh ke kamar mandi, saya bawa ke kamar mandi. Tujuannya apa? Agar siapa tahu dibawa ke kamar mandi ini akan jadi luntur. Sebelum sadar-sadar itu, sempat pernah dicoba nggak benar-benar berantem gitu di jalan? Kalau tadi semuanya pun ditantangin ya, berantem, pukul-pukulan segala macam ya sering ya. Kalau dulu-dulu, tapi kalau bawa senjata tajam golok-golok ya mungkin orang juga kan berpikir hukum ya. Kalau berpukulan ya pukul-pukul ringan kan, kalau dulu nggak seperti kayak sekarang. Pukul-pukul ringan mah ya ada lah ya. Ya jetot-jetotan lah kalau bahasa anak muda mah, ya jetot-jetotan gitu. Tapi bagaimana rasanya? Masih kerasa? Tidak, nggak kerasa. Saya pun mungkin ada pengalaman itu juga. Saya dipukulin di satu tempat itu 8 orang, digerumutin 7 orang. Nggak kerasa apa-apa. Nggak kerasa apa-apa karena saya miliki itu gitu ya. Tidak kerasa apa-apa. Banyak sebetulnya pengalaman gitu, cuma kan kalau diceritakan ya waktunya juga lain kali lah diceritakan untuk pengalaman-pengalaman yang lain. Ya pada prinsipnya kita sebagai manusia bukan sok baik. Kalau tidak boleh hal-hal begitu, tidak usahlah. Tiada artinya juga. Tidak artinya, jadi malah membuat kita pribadi yang angkuh, yang sombong. Siapapun tidak dianggap oleh kita, akan bersebelah mata, menganggap orang-orang itu tidak ada tandingannya dibanding diri kita. Merasa diri kita paling jago lah dibilangnya gitu.
tidak perlulah hal gitu. Sekarang yang perlu sekarang ini pendidikan, skill untuk ilmu bekal kita nanti, itu yang lebih bijak. Nah, untuk pemutusan kontrak dengan si Jimat itu apa dibuang atau gimana? Memang saya buang ya, dengan sendirinya. Satu tadi saya bawa sengaja ke kamar mandi, padahal itu tidak boleh. Saya pikir juga kalau namanya ilmu kebal dan sebagainya macam, kalau kita tidak belajar, boleh beli kasarnya, itu akan hilang sendirinya selama kita tidak sering mengasahnya. Artinya kita tidak sering berkunjung ke tempat guru atau segala macam. Itu ya, kalau benda itu akan beli, itu akan hilang dengan sendirinya. Saya yakinin itu. Karena sesuatu seperti pisau, kalau didemin aja lama-lama akan karat, lapuh, hilang dengan sendirinya. Seperti benda, ya seperti sama juga seperti ya kasarnya secara praktis memperoleh ilmu. Dengan kasarnya saya bilang ilmu boleh beli ya, ilmu boleh beli, akan hilang dengan sendirinya. Tidak perlu diapa-apain, memang salah satunya ya langgarlah apa yang dipantangin, akan hilang karena kita juga setelah beli itu ya pindah dengan kita. Sementara kalau kita tidak bila balik lagi ke sana, tidak biasa lagi, ya akan hilang. Kecuali kita datang akan tambah, itu bisa. Setelah itu dibuang, ada efek-efek lain nggak? Kalau efek lain saya rasain memang tidak ada ya, karena kita juga di situ ya kembali lagi tujuannya hanya untuk kebal, untuk jago. Setelah hilang ya sudahlah, hilang dengan sendirinya, tidak ada berefek kita akan begini enggak. Mungkin lain dengan yang hal-hal yang lain ya, itu akan menyangkut efek-efek lain. Kalau ini kan buat diri kita, perlindungan diri asalnya gitu. Perlindungan diri apa? Ya saya mintanya kebal, kalau itu jago. Itu sih. Saya rasa cukup pengalaman pribadi saya sebagai acuan buat kita lebih introspeksi diri, mana yang baik dan mana yang tidak. Itu aja sih. Saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.